Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah biokimia dengan saya Olivia Sesmika dengan ujung NIM 13. Saya Preti Wenesti dengan ujung NIM 01. Menyaksikan semuanya. Tujuannya yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biokimia penting yang berlangsung pada tumbuhan hijau ketika energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di dalam kloroplas yang mengandung klorofil sebagai pigmen penangkap cahaya. Pada tahap reaksi terang, energi cahaya digunakan untuk menghasilkan ATP, NADPH, serta oksigen sebagai hasil pemecahan air. Selanjutnya, reaksi gelap atau siklus Kelvin memanfaatkan ATP dan NADPH untuk mengikat serta mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Keseluruhan proses ini memungkinkan tumbuhan menyediakan energi bagi dirinya dan organisme lain. Prosedurnya yaitu yang pertama, menjelaskan struktur daun dan kloroplas sebagai tempat fotosintesis. 2. Menjelaskan peran klorofil dalam menangkap energi cahaya. 3. Mengamati tumbuhan sekitar dan menjelaskan bagaimana mereka melakukan fotosintesis. 4. Menghubungkan faktor lingkungan, yaitu cahaya, CO2, air, dengan laju fotosintesis. Pada tahap pertama fotosintesis, yaitu reaksi terang, prosesnya berlangsung di membran tilakoid yang tersusun dari tumpukan granat di dalam kloroplas. Tahap ini memerlukan cahaya langsung sebagai sumber energi untuk menggerakkan aliran elektron. Ketika cahaya mengenai klorofil, elektron tereksitasi dan memulai rangkaian reaksi fotokimia. Dalam proses ini, air mengalami fotolisis atau pemecahan menjadi proton, elektron, dan oksigen. Oksigen dilepas sebagai produk samping ke udara, sedangkan energi yang dihasilkan berupa ATP dan NADPH akan digunakan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, reaksi terang berfungsi sebagai tahap penyuplai energi yang diperlukan untuk sintesis glukosa. Selanjutnya, reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di bagian stroma kloroplas. Walaupun disebut gelap, tahap ini tidak berarti perjalanan tanpa cahaya, melainkan tidak membutuhkan cahaya langsung. Reaksi ini memanfaatkan ATP dan NADPH yang diproduksi pada reaksi terang untuk mengikat karbon dioksida dari atmosfer melalui serangkaian reaksi enzimatis. CO2 tersebut kemudian direduksi secara bertahap hingga akhirnya membentuk glukosa sebagai produk utama. Proses ini menjadi inti pembentukan energi kimia yang akan disimpan dan digunakan tumbuhan untuk bertumbuh, metabolisme maupun menyimpan cadangan makanan. Klorofil memegang peranan sentral dalam keseluruhan mekanisme fotosintesis. Pigmen berwarna hijau ini bertugas menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi elektron yang dapat digunakan dalam reaksi terang. Ketika klorofil menyerap foton cahaya, elektron di dalamnya meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi dan mengalir melalui rangkaian transport elektron. Aliran elektron inilah yang menghasilkan ATP dan NADPH. Tanpa klorofil, tumbuhan tidak akan mampu memulai proses fotosintesis, sehingga pigmen ini dapat dianggap sebagai penggerak utama yang memungkinkan tumbuhan menghasilkan energi. Proses fotosintesis tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang sangat mempengaruhinya. Intensitas cahaya menentukan seberapa besar energi yang dapat ditangkap oleh klorofil. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat, sehingga suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menurunkan laju fotosintesis. Ketersediaan karbon dioksida juga menjadi pembatas penting karena CO2 merupakan bahan baku utama dalam siklus Kelvin. Selain itu, air sangat diperlukan baik untuk menjaga turgor sel maupun sebagai sumber elektron dalam pemecahan air. Jika salah satu faktor ini tidak optimal, maka fotosintesis dapat berjalan lebih lambat atau bahkan berhenti. Hasil akhir dari proses fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan, digunakan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan ATP yang mendukung berbagai aktivitas metabolisme. Sebagian glukosa disimpan sebagai pati, sementara sebagian lainnya digunakan untuk membentuk senyawa penting seperti selulosa, lipid, dan protein. Di sisi lain, oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai produk samping yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk lain, terutama manusia dan hewan. Dengan demikian, fotosintesis tidak hanya menunjang kehidupan tumbuhan, tetapi juga menjadi dasar keseimbangan ekosistem di bumi. Fotosintesis merupakan proses biokimia penting yang berlangsung di dalam kloroplas ketika tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa serta oksigen. Proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu reaksi terang yang menghasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen, serta reaksi gelap yang memanfaatkan energi tersebut untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Kedua tahap ini bekerja secara terkoordinasi sehingga tumbuhan dapat menyimpan energi dalam bentuk senyawa organik. Fotosintesis menjadi dasar kehidupan di bumi
kami karena menyediakan sumber energi kimia sekaligus melepaskan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Itulah tadi video dari kelompok kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.